Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali loh bertemu dengan adik-adik semua. Ya, betul sekali. Hati kita pasti penuh dengan nyanyian ya, karena pagi hari ini kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Walaupun online, tapi yakinlah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita angkat pujian ya Kak Jeta dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Kita berdoa, ikutin doa yang Amang ucapkan ya. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titahnya yang ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak tahu nggak tentang kerajaan? Tahu Kak? Coba deh sebut salah satu kerajaan negara mana? Ada di negara Inggris tuh yang terkenal. Tapi di Indonesia juga ada loh sistem pemerintahan yang masih pakai kerajaan Kak. Ada di Yogyakarta sama di Solo. Contohnya ya Kak. Iya Kak. Nah kalau misalnya ada kerajaan itu Kak, dari rajanya nanti akan memisahkannya kalau ke anak-anak ya Kak. Kita sebut ya Kak. Pangeran, enggak putri kalau untuk perempuan. Wah, hidup mereka tuh seperti menyenangkan sekali, seperti santai-santai aja loh Kak. Ya ternyata seperti itu ya Kak. Ternyata Kak, untuk menjadi putri dan pangeran, mereka itu harus belajar dari kecil tuh mereka sudah belajar Kak. Bahkan hal yang kecil, bagaimana cara duduk, bagaimana cara makan. Jadi menjadi anak dari kerajaan itu tidaklah senyaman yang kita bayangkan. Mereka harus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Begitu juga kita Kak. Kita ini adalah anak raja loh Kak. Kemudian kita tadi bahwa kita ini adalah anak raja. Sehingga kita harus belajar Kak. Harus belajar dari hal yang kecil. Belajar apa ya? Belajar untuk selalu melakukan hal yang baik. Karena raja kita adalah raja yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, raja yang mencintai kita. Walaupun kita kecil, tapi dia mencintai kita dan mempercayai kita Kak dengan talenta-talenta kita. Kira-kira kita bisa nggak ya Kak menjadi anak raja yang baik? Pasti bisa dong Kak. Iya Kak, seperti pujian kita ya Kak. Iya. Oke, kita angkat pujian ya Kak. Big and small. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Belajar berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Anak-anak dipersilakan berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Ya. Ternyata adik-adik, kita bisa loh menjadi anak Tuhan yang baik. Itu karena Tuhan Yesus selalu memimpin kita lewat Roh Kudusnya. Ayo adik-adik, kita nyanyikan satu lagu pujian Roh Kudus yang manis. Bagaimana kabarnya? Inang doakan semoga adik-adik yang berada di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan buat kasih setia-Mu yang menyertai kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berada di rumah Tuhan, supaya mereka dapat mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini dengan baik, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan dan boleh menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, dalam satu minggu ini kami banyak melakukan kesalahan. Ampunilah kami Bapa, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, sekarang kalian buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada minggu ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Mari kita baca bersama-sama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem
pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik yang berada di rumah, Injil Lukas yang menjadi bahan pengajaran minggu ini bercerita tentang Yesus yang masih berumur 12 tahun. Lukas menceritakan kehidupan Yesus pada waktu itu masih dalam masa pertumbuhan. Suka belajar, sangat rendah hati. Nah, saat itu Yesus dan kedua orang tuanya sedang berada di bait Allah. Mereka sedang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, setelah selesai hari raya Paskah, Yesus tinggal di bait Allah. Ia duduk bersama dengan alim ulama. Ia mendengarkan perkataan para alim ulama dan ia pun turut berdiskusi dengan mereka, adik-adik. Para alim ulama tercengang melihat kecerdasan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, hal yang menarik dari cerita ini adalah sikap Yesus yang rendah hati dan mau belajar mendengar. Nah, adik-adik, tindakan mendengar ini merupakan salah satu bagian dari proses belajar yang harus dilakukan. Dan mendengar ini, ya adik-adik, menjadi hal penting untuk memperkaya pengetahuan. Nah, adik-adik, Yesus saja ya mau belajar untuk mendengar walaupun ia sesungguhnya mengetahui dengan pasti perkataan para alim ulama. Kenapa? Iya, karena ia telah diurapi dengan kuasa Tuhan. Nah, melalui teks Alkitab ini, kalian sebagai anak-anak Allah ditolong untuk dapat belajar menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengarkan firman Tuhan, mendengar didikan orang tua, dan pelajaran tentang ilmu pengetahuan yang di sekolah ya, walaupun pada saat ini kamu sedang belajar daring karena kondisi pandemi saat ini. Seperti tertulis dalam Amsal 1 ayat 7, adik-adik. Boleh kamu buka Alkitabmu. Apa bunyinya? Bunyinya adalah
tidak hanya duduk pada waktu itu, dia juga mendengar, ya. Dia juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada para ahli ulama. Mengajukan pertanyaan menjadi penting jika kurang mengerti dengan apa yang kita tidak tahu atau yang sedang kita dengarkan. Misalnya nih, ya, ketika kalian mendengarkan penjelasan guru, ya, ketika belajar online, kalian tidak mengerti, ya, tentang pelajaran tersebut. Kalian boleh bertanya kepada gurunya sehingga kalian akan mengetahui yang kalian tidak mengerti atau mendapat pengetahuan baru. Nah, sebaliknya, jika kalian tidak mau bertanya seperti pepatah bilang, ya, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau kalian tidak mau bertanya, maka kalian tidak akan memperoleh pengetahuan baru. Nah, kemudian poin berikutnya adalah mengikuti teladan Yesus yang patuh dan hormat kepada orang tuanya. Ya, menjadi patuh dan hormat pada orang tua itu juga melalui proses belajar. Nah, di ayat ke-51, Yesus belajar untuk menjadi anak yang baik, yaitu Yesus kembali pulang bersama dengan orang tuanya dan menjalani hidup penuh kasih kepada Allah dan sesamanya. Nah, ya adik-adik, Inang mau tanya nih, siapa di sini anak yang rajin? Yang suka membantu orang tuanya di rumah? Suka belajar di sendirian tanpa harus disuruh-suruh atau tanpa mamanya marah-marah, ya kan? Naik tekanannya, harus disuruh dulu. Nah, belajar, jangan main handphone terus. Nah, siapa seperti itu di rumah? Atau sebaliknya, siapa yang rajin belajar tanpa disuruh mama atau bapak? Dia punya kesadaran sendiri untuk belajar, untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Inang berharap kalian di rumah menjadi anak yang rajin, anak yang baik. Dengarkan perkataan orang tuamu. Jangan membuat susah mama atau bapaknya. Harus dimarahin dulu baru mau belajar. Harus dimarahin dulu mau membantu orang tuanya. Jangan seperti itu, ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Adik-adik tahu nggak perbedaan antara orang yang rajin dan orang yang malas? Orang yang rajin itu orang yang suka bekerja keras, tidak mau menunda pekerjaan, atau mewujudkan mimpinya dengan bekerja keras, tidak pernah mengeluh, dan akan mendatangkan kekayaan atau kesuksesan dalam hidupnya, ya, atau hidupnya akan berbahagia. Nah, sedangkan orang yang malas itu bagaimana? Dia tidak mau bekerja keras, ya. Dia selalu mengeluh. Kalau disuruh mengeluh, aku aja terus, aku aja. Nah, seperti itu orang yang pemalas. Nah, kemudian selalu menunda pekerjaan. Atau biasanya orang yang malas itu sukanya bermimpi aja tanpa berusaha, ya, untuk meraih mimpinya itu. Dan orang yang malas itu, ya, apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah kemiskinan. Jadi itulah perbedaan antara orang yang malas dan orang yang rajin. Nah, pilih yang mana adik-adik? Tentunya adik-adik, Inang berharap kalian memilih menjadi orang yang rajin. Nah, adik-adik, kita bisa juga belajar dari semut yang sangat kecil. Nah, semut ini adalah serangga yang paling kecil. Seperti tertulis dalam Alkitab, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, adik-adik, semut itu adalah serangga yang paling cerdas, ya adik-adik, daripada serangga yang lainnya. Nah, sifatnya bagaimana? Si semut itu rajin. Dia selalu mencari makanannya. Dia membangun sarangnya dan menjaga koloninya. Kemudian semut itu sangat
dalam kelompoknya. Nah, ia sangat rajin mengumpulkan makanan dan mencari mangsa yang ditaklukkan secara berkelompok. Ya, hebat ya si semut ini ya, walaupun badannya kecil ya. Nah, adik-adik, mulai sekarang ya kita harus belajar ya dan mempersiapkan diri untuk menjadi anak yang rajin. Rajin berdoa, rajin membaca renungan firman Tuhan, rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan rajin mengerjakan setiap hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab adik-adik. Pasti Tuhan akan senang, orang tuanya juga akan senang, dan semua itu ya Tuhan akan memberkatinya dan mendatangkan kebaikan buat kamu ya, dan kamu akan sukses nanti di hari yang akan datang. Jadi adik-adik, poin-poin yang Inang jelaskan sebagai renungan firman Tuhan pada hari ini ya harus kalian ingat, karena itu sangat penting sehingga ya dapat menerima dasar yang kuat dan bernilai untuk pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, ya sekali lagi ya Inang tekankan, dari sekarang harus rajin belajar, baik pengetahuan tentang firman Tuhan, baik pengetahuan di sekolah, dengarkan nasihat orang tuamu, jadilah teladan buat semua orang, apalagi di tengah-tengah keluarga. Ya, kelak kamu akan menjadi orang yang sukses. Dan ingat, ya, taat kepada Tuhan. Semoga cerita firman Tuhan menjadi berkat buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar Tuhan untuk setia mendengarkan firman-Mu, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan didikan guru-guru dari sekolah, sehingga kami boleh kelak menjadi anak-anak yang taat dan sukses Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah adik-adik sekolah minggu Tuhan, walaupun mereka belajar online pada saat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan dan kepintaran kepada mereka masing-masing, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami dalam satu minggu ini kepada Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu kami dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang setia terhadap firman-Mu. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, ampunilah kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah adik-adik, persembahan yang terbaik buat Tuhan itu yang pertama adalah memberikan hati kita. Contohnya melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapkan adik-adik persembahanmu, berikanlah persembahan buat Tuhan dan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap
berdiri. Anak-anak sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan mengajak kita semua untuk mau terus belajar tentang hal-hal yang baik. Dan yakinlah bahwa adik-adik pasti bisa, karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Ya adik-adik ya. Dan tetap protokol kesehatan, jangan lupa ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jeta. Hari ini Kak Jeta akan bawa aktivitas. Tapi berbeda dengan minggu sebelumnya, kita nggak ada buat kreativitas. Aktivitas kita hari ini adalah berupa pertanyaan. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah aku mau terus belajar. Nah, jadinya aktivitas hari ini kita tentang pelajaran deh. Jadi, untuk adik-adik di rumah, nanti tulis di kertas ya. Kakak minta ada 3 contoh aktivitasnya, 3 lingkungan. Karena adik-adik masih sekolah Zoom, pasti masih belajar kan sama teman-teman yang lain, guru-gurunya juga menjelaskan. Nah, untuk pertama, lingkungan sekolah yang via Zoom. Apa pengetahuan baru yang adik-adik dapatkan dari pelajaran itu? Misalnya nih ya, untuk matematika, ternyata perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, itu hal-hal baru yang adik-adik dapatin. Adik-adik tulis lingkungan sekolah, dapat pelajaran yang didapatkan. Ternyata perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Manfaatnya untuk adik-adik apa? Manfaatnya ketika nanti, misalnya ya, mendapatkan soal, adik-adik bisa mengerjakannya dengan cara menjumlahkan berulang kali. Yang kedua adalah lingkungan gereja. Tadi kan adik-adik sudah ikuti ibadah sekolah minggu kan? Nah, pelajaran yang adik dapatkan di firman Tuhan hari ini apa? Ditulis. Kalau Kak Jeta pribadi sih, dapatnya ternyata Tuhan itu walaupun sudah mengetahui segala sesuatu, dia masih mau terus belajar loh. Manfaatnya untuk Kak Jeta mengetahui hal itu adalah apa? Sebagai anak Tuhan, berarti kita juga harus mau terus belajar. Nah, terus itu yang ketiga adalah lingkungan rumah. Nah, pasti di rumah orang tua tuh pasti sering cerita ya tentang pengalaman-pengalaman dia itu apa. Misalnya
dulu waktu dia sekolah itu harus berjalan kaki jauh gitu, sampai 1 kilometer misalnya begitu ya. Manfaatnya kita tahu tentang pengalaman orang tua kita apa. Ternyata untuk menempuh pendidikan dibutuhkan usaha, dan pada akhirnya usaha yang diberikan orang tua kita berhasil. Mereka bisa bekerja dan membiayai kita supaya kita juga bisa bersekolah. Nah, adik-adik udah mengerti belum? Apakah susah? Enggak ya. Jadi ada 3 ya. Ada lingkungan sekolah, ada yang lingkungan gereja yang dari firman Tuhan tadi, sama ada yang lingkungan rumah. Masing-masing kalian buat pertanyaan satu-satu, terus manfaatnya apa dari pengalaman-pengalaman baru yang kalian dapatkan itu. Oke? Ya udah, sudah sekian. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dah.